bagian yang ke-16 dari kelas Enterprise Resource Planning ya. Hari ini di materi ini kita membahas tentang Human Resource Management ya. Seperti apa itu maksudnya? Yang pasti dia berbeda dengan HRD ya. Istilah ini Human Resource Management ini adalah manajemen sumber daya manusia atau SDM. Jadi dari sisi prosesnya ya. Sedangkan istilah yang sering kita dengar dengan HRD adalah Human Resource Department. Nah, itu adalah unitnya atau kelompok yang melakukan proses manajemennya gitu ya. Jadi HRM ini lebih kepada proses pelaksanaan manajemennya, mengelola datanya, mengelola SDM-nya, sedangkan HRD itu adalah unit yang terlibat di dalam proses tersebut. Jadi dibedakan itu ya. Nah, HRM itu sendiri ada pendekatan atau fungsi dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang berkaitan dengan pengembangan ya. Pengembangan ini bisa artinya menambah, meningkatkan begitu ya. Dan mengelola sumber daya manusia atau tenaga kerja yang ada dalam organisasi. Mengelola ini sangat luas maknanya, termasuk dalam hal pengaturan jam kerja, siapa mengerjakan apa, nanti kalau dia mengerjakan dapat apa, kalau dia melanggar dapat sanksi apa, dan seterusnya. Seperti itu yang dimaksud dengan pengelolaan ya. Itu secara umum. Nah, tujuan utamanya dari adanya HRM itu, terutama di dalam ERP ya, itu untuk memastikan agar organisasi itu memiliki tenaga kerja yang berkualitas, terampil, dan termotivasi untuk mencapai tujuan organisasi. Pada saat kita di bagian awal, materi awal itu membahas tentang organisasi ya, ada disebutkan bahwa yang namanya organisasi itu memiliki tujuan bersama. Ya, seperti itu, memiliki tujuan bersama. Nah, tujuan bersama ini harus bisa dicapai oleh organisasi yang semuanya itu dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalamnya, oleh SDM yang ada di dalamnya. Walaupun masing-masing memiliki tujuan individu, tetapi yang harus diutamakan adalah tujuan organisasi. Karena tujuan organisasi itu hasilnya nanti untuk bersama-sama begitu ya. Karena tidak mungkin orang berkumpul dalam sebuah organisasi dengan tujuan yang berbeda-beda membentuk sebuah organisasi, itu tidak mungkin ya dalam definisinya di materi-materi kita sebelumnya. Oke, jadi tenaga kerja ini dipastikan bahwa mereka itu berkualitas, memiliki kualifikasi, memiliki kompetensi yang sesuai dengan yang dia kerjakan atau sesuai dengan bidang pekerjaan begitu. Terampil, orangnya cekatan, orangnya bisa menyelesaikan masalah, bisa mengambil keputusan dan sebagainya ya. Kalau termotivasi tadi sudah jelas, itu bahkan walaupun tidak dimotivasi tetap harus gitu ya untuk mencapai tujuan organisasi. Oke, kita lanjutkan. Oke, aspek-aspek penting di dalam HRM ini secara umum ya. Ada di dalam HRM itu perekrutan dan seleksi, kemudian pelatihan dan pengembangan dari yang sudah ada begitu ya. Kemudian manajemen kinerja, ini mengukur bagaimana keberhasilan dari penyelesaian pekerjaan dan seterusnya ya. Lalu ada kompensasi dan manfaat, ini ada timbal balik positif maupun negatif terhadap apa yang dikerjakan ya. Kita istilahkan dengan reward and punishment begitu ya. Jadi ada penghargaan dan juga sanksi atau hukuman. Nah, kemudian manajemen konflik dan penyelesaian sengketa. Nah, manajemen konflik ini bagaimana caranya mengelola supaya konflik itu tidak meluas. Kalau dia kecil, diketahui ada konflik, segera dikendalikan begitu ya. Walaupun nanti ada beberapa keadaan yang mana konflik itu tidak diselesaikan, hanya diredam saja, diredakan, tapi tidak diselesaikan. Karena itu kadang-kadang diperlukan dalam sebuah perusahaan ya. Kalau kita lihat perusahaan-perusahaan besar itu kadang-kadang untuk menaikkan citranya, dia bikin konflik tertentu begitu ya. Atau konfliknya dimanfaatkan untuk menaikkan citranya supaya viral, orang jadi tahu perusahaannya. Ya, dibiarkan dulu tuh konfliknya. Nanti setelah itu mereda baru baru kendalikan begitu ya, bahwa ada klarifikasi dan seterusnya ya. Kadang-kadang seperti itu ya terjadinya. Jadi ada manajemen konflik dan penyelesaian sengketa nih kalau terjadi permasalahan.
Kemudian ada budaya organisasi. Di dalam organisasi itu tentu ada aturan-aturan yang diberlakukan, budaya-budaya yang ada di dalam organisasi tersebut itu menjadi aspek penting daripada HRM ya. Kemudian ada kepastian dan kepatuhan hukum. Nah, ini supaya tidak terjadi pelanggaran peraturan yang ada di perusahaan tersebut. Jadi kalau biasanya ada dua ya. Jadi kalau perusahaan itu dia akan mengikut aturan itu dua macam. Yang pertama adalah aturan dirinya sendiri, artinya aturan yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, dia mengikuti aturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Nah, ini harus patuh nih terhadap hukum, baik itu berhubungan dengan keuangan, dengan tenaga kerjanya, itu semuanya harus mengikuti aturan hukum yang berlaku. Nah, jadi sekali lagi, kepastian dan kepatuhan hukum ini masuk juga di dalam aspek penting dari human resource management ini, karena nanti ada kaitannya dengan bagian keuangan, penggajian dan seterusnya ya. Kita lanjutkan. Nah, ini ragam fitur yang ada di dalam HRM ya, banyak sekali ya. Ada di dalam HRM itu people oriented, jadi orientasinya adalah masyarakat, orang luas gitu ya. Kemudian ada orientasi individual, ada yang disasar itu adalah orang secara individu, ada yang masyarakat secara umum begitu ya. Kemudian ada future oriented. Nah, ini masa depan, sudut pandangnya masa depan gitu ya. Jadi orientasinya kepada masa yang akan datang. Kemudian berorientasi kepada keputusan, decision ya. Lalu orientasi pengembangan di dalamnya. Ada pengembangan, ada employee. Nah, ini berdasarkan tenaga kerjanya. Lalu ada action berdasarkan kegiatan-kegiatannya. Nah, ini semua adalah fitur-fitur dari HRM yang tidak selalu ada semuanya begitu ya. Ada beberapa yang mungkin tidak ada, seperti ini tidak menjadi aturan baku karena tergantung dari sumber referensinya. Nah, kemudian contoh lain adalah yang berkaitan ada employee, itu jelas ya, harus ada orangnya gitu ya yang dikelola itu. Kemudian ada training, itu di dalam HRM ya, ada rekrutmen, ada rewarding, termasuk juga punishmentnya. Kemudian ada health board, lalu ada business value, ini ada nilai bisnis di dalam HRM itu. Jadi ketika menempatkan seseorang di posisi tertentu itu berdasarkan pertimbangan, tidak bisa asal begitu ya, karena ada nilai bisnis yang mau dicapai, ada tujuan organisasi yang ingin diperoleh, sehingga tidak bisa menempatkan orang sesuka-sukanya. Ada istilah the right man on the right place kayak gitu ya. Jadi orang yang tepat itu harus diposisikan di posisi yang tepat juga, di tempat yang tepat begitu, supaya tujuan itu bisa tercapai gitu. Kemudian kesuksesan itu menjadi bagian dalam HRM karena itu menjadi tujuan ya. Lalu ada tujuan strategis. Nah, ini dari manajemen biasanya ya. Nah, fungsi dari HRM itu ada dua setidaknya ya. Ada fungsi secara manajerial function. Nah, di sini ada 4 yang dilakukan. Ini dari sisi manajerial, proses manajemennya ya. Fungsi manajemen itu adalah planning, ya, perencanaan, kemudian organizing, mengelola, mengelompokkan, kemudian directing, ini mengasih arahan, perintah, kemudian controlling, ini mengendalikan. Lalu ada ini fungsi manajerial ya, dari sisi manajemennya. Kemudian dari sisi operasional atau operative function, di dalam HRM itu ada proses namanya, ada operasi namanya procurement, ya, pengadaan ya. Kemudian development, pengembangan, lalu ada motivasi dan kompensasi, lalu ada pemeliharaan fungsi. Nah, kita lihat secara detail ya. Ini untuk fungsi manajerial, jadi ada planning. Ini di sini ditentukan untuk masa yang akan datang. Kita ini mau tujuan kita apa gitu. Termasuk di dalamnya adalah merencanakan untuk merekrut, melakukan seleksi dan melatih tenaga kerja atau SDM yang ada di perusahaan tersebut ya. Lalu organizing, ini melakukan pengelompokan aktivitasnya yang dikelompokkan, kegiatan organisasi itu dikelompokkan, kemudian mengelompokkan orang-orangnya, lalu menempatkan orang pada posisi dan pekerjaan yang sesuai. Nah, ini bagian organizing. Nah, ini tugasnya adalah tugas dari manajemen, karena ini manajerial ya. Nah, melaksanakan arahan, ini di directing ya, sudah mulai masuk direct, ini perintah, arah gitu ya, arahan.
termasuk commending di dalamnya. Kemudian jadi memotivasi, memberikan sugesti, memberikan dorongan dan seterusnya. Nah, ini biasanya tingkat keberhasilan organisasinya itu atau perusahaan itu tergantung dari arahannya. Jadi kalau arahannya tidak benar ya, jadi sulit nanti itu akan mencapai hasil yang diinginkan. Lalu ada controlling. Nah, ini mengendalikan kinerja. Jadi dicek tuh setelah di organizing tadi, ditempatkan, lalu diukur nanti benar atau tidak nih kira-kira penempatannya sesuai dengan kompetensi atau tidak dan sebagainya. Lalu ada koreksi kalau terjadi penyimpangan ya. Kemudian memastikan pencapaian efisien, lalu audit personel ya. Jadi pencapaian yang efisien ini dilihat juga nih, kalau ternyata si SDM-nya ini mengerjakan sesuatu dengan 10 langkah yang harusnya hanya 7 sampai 8 langkah saja, ini tidak efisien. Mungkin ada cara kerjanya yang salah, atau bahkan mungkin saja pekerja itu sendiri yang merubah SOP-nya begitu ya, bisa jadi karena segala sesuatu ada tata caranya, ada ukurannya. Kalau dirubah ada kemungkinan nanti akan mempengaruhi ya. Mempengaruhinya bisa dalam posisi negatif, itu yang jadi masalah ya. Kalau dia berubah tapi dia positif, nah saya kira itu akan didukung oleh unsur pimpinan gitu. Kita lanjutkan. Ini untuk fungsi operatifnya tadi ya. Jadi ada procurement, ada development tadi. Procurement ini pengadaan, jadi menganalisis pekerjaannya apa di dalam perusahaan itu, lalu merencanakan orang yang akan mengerjakannya, merekrut, menyeleksi, menempatkan, kemudian melihat sudut pandang dan orientasinya, lalu mobilitas internal. Artinya mobilitas internal ini bisa bergerak antar unit dan sebagainya, bisa terjadi koordinasi ya. Kemudian pengembangan, ini melakukan pelatihan, pengembangan eksekutif, suruh mengikuti apa ya namanya, kalau di pemerintahan tuh ada diklat PIM gitu ya. Jadi yang jadi pejabat itu dilatih di pendidikan, mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk kepemimpinan. Kemudian perencanaan dan pengembangan karir harus ada itu di dalam struktur organisasi. SDM harus menyiapkan itu semuanya. Jadi tidak mungkin kita membuat organisasi yang orang itu bekerjanya tetap di situ-situ aja sampai mati misalnya, atau sampai pensiun begitu. Itu nggak mungkin ya, harus ada perubahan jenjang karir begitu. Lalu pengembangan SDM. Nah, kemudian ada motivation and compensation, ya di situ ada merancang bagaimana pekerjaannya nanti dapat apa, itu semuanya larinya ke situ ya. Jadi supaya orang yang bekerja juga semangat begitu. Dan seterusnya ya. Di situ ada yang jadi standar pengukurannya macam-macam, di setiap perusahaan berbeda-beda. Ada yang berdasarkan jam kerja, ada yang berdasarkan hasil pekerjaannya, kinerjanya ya. Kemudian ada yang berdasarkan kreativitas, inovasinya, dan keaktifannya ya di dalam pekerjaan. Lalu ada pemeliharaan. Dari sisi pemeliharaan HRM ya, itu ada meliputi bidang kesehatan dan keselamatan, kesejahteraan karyawan, jaminan sosial. Ya, perusahaan tetap harus menyediakan fasilitas keselamatan, seperti misalnya jalur-jalur evakuasi harus ditentukan lewat mana begitu kalau terjadi sesuatu. Kemudian paling minim adalah tersedianya yang namanya APAR gitu ya, alat pemadam api ringan itu. Kemudian yang lain-lain perlu juga dipersiapkan, seperti misalnya obat-obatan dan seterusnya itu ya. Itu berkaitan dengan pemeliharaan. Kemudian integrasi ya. Nah, ini supaya ada integritas dari SDM terhadap perusahaan, maka perlu diatur beberapa hal ya. Di antaranya bisa digunakan untuk menangani keluhan, ganti rugi ya. Jadi ada fasilitas yang disediakan untuk bisa menghandle keadaan-keadaan tersebut ya. Untuk pelaporan atau berkaitan dengan rekapitulasi kedisiplinan tim dan tim kerja, kemudian perundingan dan seterusnya ya. Adanya serikat pekerja dan sebagainya. Nah, itu juga bagian daripada operasi dari HRM. Lalu ada beberapa masalah yang jadi isu di dalam HRM, diantaranya adalah
catatan personel. Ini misalnya berkaitan dengan pelanggaran dan seterusnya, termasuk juga sih apa namanya nilai positifnya ya, seperti ada ide inovasi dari SDM, itu juga perlu dicatat ya, dan itu akan menjadi pertimbangan nanti untuk pemberian reward. Kalau ada pelanggaran ya nanti ada pertimbangan untuk punishment-nya. Untuk melakukan audit SDM, kemudian akuntansi SDM sampai dengan sistem informasi, stres dan konseling itu masuk supaya bisa dijamin keberhasilan organisasi, pelaksanaan pekerjaan tidak tertunda dan sebagainya. Itu perlu dilakukan konseling dan stressing gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, HRM di dalam ERP ini kurang lebih saja sebetulnya dengan fungsi-fungsi utama dari HRM secara umum ya. Kalau di dalam ERP ya jelas manajemen data karyawan, tapi basisnya sudah computerized begitu ya, terkomputerisasi. Rekrutmen dan seleksi sudah pakai komputer semuanya. Si pelamarnya akses website, kemudian dia mengisikan formulir, lalu mengupload dokumen yang dibutuhkan, kemudian nanti diseleksi. Bahkan seleksinya bisa langsung. Ketika memasukkan data, tiba-tiba langsung ditolak seperti itu ya. Nah, itu seleksi otomatis. Nanti ada lagi seleksi yang sifatnya manual berupa tes komputer atau tes wawancara begitu ya. Lalu ada manajemen kinerja. Dari sistemnya HRM itu bisa diketahui nanti kinerja dari masing-masing SDM yang ada di dalam perusahaan tersebut. Manajemen absensi dan waktu, nah juga sama ya, kalau diterapkan menggunakan sistem absensi. Kemudian bisa dilihat nanti analisis dari SDM, jadi tepat atau tidaknya penempatan, kemudian berapa banyak nih yang dikeluarkan biaya untuk SDM ini, itu bisa diketahui semuanya. Sehingga nanti juga bisa dilihat kalau dia terhubung semua ya, ERP itu bisa diketahui nanti kalau misalnya produksi itu ada kelambatan, kira-kira disebabkan oleh apa, atau apakah karena bahan baku yang kurang, artinya raw materialsnya yang kurang, atau karena memang SDM-nya yang kurang untuk mengerjakan begitu ya. Dari sini nanti kelihatan untuk analisis SDM. Kemudian kompensasi dan manfaat, saya kira sama dengan tadi ya, ada reward and punishment dan seterusnya. Ada pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kemampuan dari SDM. Kadang-kadang ilmu pengetahuan berkembang dan seterusnya, teknologi juga berkembang pesat, maka kalau tidak diikuti oleh skill kemampuan dari masing-masing SDM nanti akan ketinggalan. Maka perlu pelatihan dan pengembangan. Lalu adanya kepastian dan kepatuhan terhadap hukum. Ya, ini tadi sudah saya sampaikan. Segala sesuatu kalau perlu dicatat di dalam sistem, jadi kita punya track record begitu. Ini si SDM A ini, si A ini dia pernah melakukan apa saja, kalau berapa kali dia melakukan pelanggaran dan sebagainya. Itu kalau by system enak sekali. Jadi kalau dia melakukan pelanggaran, kayak kita catat, nanti ada pelanggaran lagi, kita sudah tahu ini catatan yang keberapa gitu. Nah, sehingga pimpinan juga bisa langsung mengambil sikap untuk melakukan tindakan yang diperlukan. Kayak itu kalau HRM-nya di dalam sebuah sistem. Kemudian ada self-service. Nah, ini yang penting. Sekarang ini bukan hanya di ERP saja, di semua sistem, hampir semuanya ya, itu diberlakukan yang namanya self-service. Apa itu self-service? Jadi, orang itu melayani dirinya sendiri. Intinya seperti itu. Oke, kita lihat ya. Self-service di dalam sistem HRM ya. Jadi, self-service ini konteks dalam HRM, dia mengacu kepada keadaan di mana karyawan itu punya hak akses langsung dan mandiri, artinya dia langsung secara pribadi gitu ke berbagai layanan dan informasi SDM tanpa perlu melibatkan departemen SDM atau personel administrasi. Jadi si karyawannya itu sendiri dia langsung bisa mengakses data dirinya di perusahaan tersebut dan bisa melakukan pengolahan data sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau misalnya dia ngupdate informasi dirinya, dia bisa langsung akses saja ke dalam sistemnya perusahaan. Dia bisa lakukan perubahan kalau misalnya dia mengikuti pendidikan begitu ya, setelah selesai mau pelatihan atau apa, dia mengentrikan sertifikatnya misalnya. Nah, itu bisa langsung, dan dia sendiri tidak perlu ke departemen SDM
tidak perlu ke HRD, dia kirimkan file sertifikatnya, kemudian HRD nanti yang melakukan proses entry ke dalam sistem, begitu ya, tidak perlu lagi. Karena kalau seperti itu bisa jadi nanti data akan lambat masuk ya. Tapi kalau kita serahkan semuanya kepada orang yang bersangkutan, kepada karyawan, maka itu bisa lebih cepat. Kalau ada 10 data yang harus dientrikan oleh personel administrasi misalnya, maka ya perlu waktu. Satu data itu berapa waktu gitu yang diperlukan, kali 10 kan begitu ya, kurang lebihnya. Tapi kalau dia bisa dikerjakan oleh orang yang bersangkutan, dia selesai pelatihan, dia langsung upload sendiri begitu kan, lebih cepat begitu. Sehingga dari tim personelnya administrasi SDM itu hanya melakukan pengecekan saja. Dan dari situ nanti prosesnya bisa lebih cepat, misalnya karena sebab yang bersangkutan ini ikut pelatihan, sehingga misalnya pangkatnya dinaikkan, misalnya itu berkaitan dengan gaji dan seterusnya. Nah, itu bisa jadi lebih cepat gitu ya. Artinya karyawan ini mengelola beberapa aspeknya, hanya beberapa ya, tidak secara keseluruhan, hanya beberapa aspek dari data dan kebutuhan mereka sendiri melalui sistem yang disediakan oleh organisasi. Hanya beberapa aspek, tidak seluruhnya. Contohnya adalah kalau jadi karyawan itu punya NIK ya, nomor induk karyawan, atau apa ya istilahnya, nomor induk pegawai lah ya begitu. Nah, itu pasti tidak bisa dirubah, artinya terbatas tadi ya. Kalau nama mungkin nggak bisa dirubah juga. Tapi kalau misalnya tingkat pendidikannya, kalau dia baru aja selesai kuliah kan dia bisa ubah langsung begitu. Kemudian yang lain-lain, sertifikat, ikut pelatihan dan seterusnya, dia bisa kelola sendiri. Tapi ada bagian-bagian yang dia tidak boleh ubah, tidak boleh utak-atik. Misalnya dia ditempatkan di posisi X misalnya, di posisi keuangan misalnya. Nah, dia nggak bisa tuh ngupdate saya mau pindah begitu, di dalam sistemnya dipindahkan ke bagian gudang misalnya, nggak bisa. Yang menentukan itu adalah bagian HRD-nya dalam proses HRM ya. Jadi tidak bisa mengelola data secara keseluruhan semuanya, hanya beberapa aspek yang dibuka dalam self service ini. Nah, fitur-fitur self-service di dalam HRM itu diantaranya informasi personal, jadi informasi dirinya yang ditampilkan melalui HRM sistem ya. Lalu presensi, nah biasanya absensi kan nggak perlu dicatat tuh, ini siapa yang datang dicatat begitu kan, enggak ya. Kita langsung melakukan untuk diri kita sendiri, apakah itu dengan sidik jari, apakah itu dengan presensi mata, wajah, atau lokasi ya, menggunakan GPS dan seterusnya. Itu kita sendiri yang mengaktifkannya, kita yang mengakses ke dalam aplikasinya kita juga sendiri. Kemudian penggajian ini maksudnya bukan kita menggaji diri kita sendiri ya, tetapi penggajian yang dimaksud di sini adalah si karyawannya itu bisa melihat record dari gajinya dia dan rincian gajinya. Jadi potongannya berapa begitu ya, yang dapat tunjangannya berapa, gaji pokoknya sendiri berapa dan seterusnya, dia bisa lihat keterbukaan itu. Artinya kalau misalnya pengen cetak slip gaji misalnya, ya bisa cetak sendiri gitu, nggak perlu ngomong ke bagian keuangan. Kemudian ada pelatihan dan pengembangan. Nah, informasi yang disediakan dalam self-service HRM bisa berupa informasi tentang pelatihan atau pendidikan atau workshop atau apapun namanya. Kemudian bisa juga melakukan update kalau sudah selesai. Kesejahteraan karyawan ya, berkaitan dengan kesejahteraan masing-masing gitu ya. Nah, ini meliputi misalnya ada reward and punishment. Ketika seseorang berhasil mendapatkan target yang lebih dari yang seharusnya dijanjikan dapat bonusnya, dia bisa lihat itu bonusnya berapa tuh. Nah, itu masuk di kesejahteraan karyawan ya. Lalu ada rekrutmen dan seleksi. Nah, ini juga bisa termasuk di dalamnya adalah promosi jabatan di dalam sistem HRM-nya. Ya, jadi diletakkan di situ. Nanti kalau mau mengajukan ke posisi tertentu, misalnya dipromosi, ada jabatan-jabatan yang siapa yang mau misalnya gitu kan, sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi, silahkan ikuti misalnya, tapi harus menyertakan bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang mendukung misalnya. Seperti itu juga bisa ya, termasuk rekrutmen dan seleksi. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau ada pertanyaan ya lah, tuliskan aja lah di komentar. Manfaatnya apa nih menggunakan self-service? Konteksnya dalam proses HRM ya. Hemat waktu dan sumber daya. Ya. Karena HRD-nya nanti bisa mengerjakan yang lain. Memang tetap mengerjakan apa yang dikerjakan oleh si karyawan masing-masing dalam self-service, tetapi maksudnya adalah HRM ini
HRD ini nanti bisa mengerjakan sesuatu yang lain, bukan hanya itu saja terus begitu ya, tapi dia bisa lebih maksimal dalam pekerjaan yang lain, jadi produktif begitu. Kemudian mengurangi kesalahan, karena yang mengerti data itu adalah karyawan itu sendiri, sehingga dia lebih paham tentang data dirinya begitu ya. Kalau HRD bisa jadi karena saking banyak yang diurusi, apalagi karyawannya sampai ribuan begitu, bisa jadi terjadi kesalahan kemungkinan begitu ya. Nah, tapi kalau dikerjakan sendiri oleh karyawannya, nanti karyawannya kalau ternyata salah dia lihat ya dia bisa perbaiki sendiri juga gitu. Mudah diakses ya, jadi meningkatkan kepuasan karyawan. Tadi kalau kita lihat fitur HRM tadi, self service-nya HRM ya, dia bisa lihat data informasi dirinya, bisa lihat pelatihan, bisa lihat slip gajinya dan seterusnya. Nah, itu akan meningkatkan kepuasan karyawan. Yang berikutnya adalah akan tersugesti untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya produktif. Kemudian transparan, bisa melihat dan melihat catatan dirinya masing-masing. Jadi kalau tadi misalnya ada catatan pelanggaran dan seterusnya, ya dia bisa lihat saya sudah melanggar berapa kali, saya sudah dapat hadiah berapa kali dan seterusnya begitu ya. Peningkatan produktivitas ini merupakan kesimpulan dari semua ini ya. Produktivitas akan meningkat dan akan jadi semangat kalau dia bisa mengelola dirinya sendiri gitu. Oke, lanjut. Nah, data yang dikelola dalam sistem HRM lumayan banyak ya. Jadi kalau kita lihat itu data karyawan itu nanti ada breakdownnya, pecah semua. Ada riwayat pekerjaannya, dia pernah kerja di mana saja, bahkan kalau di dalam perusahaan tersebut dia pernah di unit mana saja begitu ya. Kemudian data keluarga, nanti ada istri, anak dan seterusnya, karena berkaitan dengan data tunjangan anak dan istri dan seterusnya. Itu berkaitan dengan sistem HRM ini, berkaitan erat juga dengan nanti modul keuangan ya di dalam ERP. Data pendidikan dan kualifikasi ya, ada sertifikat kompetensi dan seterusnya. Lalu ada catatan kinerja, apa yang dilaksanakan hari ini dicatat dan seterusnya. Selanjutnya ada pelatihan pengembangan tadi ya, rekrutmen dan seleksi, dokumen dan kontrak. Nah, ini termasuk di dalamnya. Bahkan sekarang kontrak atau perjanjian itu sudah berbasis komputer. Jadi kita disediakan tampilan begitu yang berisi di kontrak yang kita baca. Kemudian nanti terakhir kita nggak perlu tanda tangan tuh, cukup dikasih centang aja, ya saya sudah baca dan saya setuju, klik, sudah gitu ya. Dan itu tercatat dan itu sah. Ya, data kepegawaian juga ada dikelola di dalam HRM ya. Pajak dan potongan ini kaitannya sama keuangan ya. Perubahan data karyawan, analisis SDM, dokumen digital, kepatuhan dan kepastian hukum, kesehatan dan keselamatan kerja, semuanya dimasukkan di situ. Walaupun tadi saya katakan dia nanti bisa saja bekerja sama dengan modul yang lain ya, terutama modul keuangan. Karena kesehatan dan keselamatan kerja ada kaitannya dengan keuangan ya. Misalnya untuk pembayaran jaminan sosial dan seterusnya ya. Begitu juga dengan pajak dan potongan. Oke. Nah, pengguna HRM sendiri siapa gitu ya? Yang pasti adalah manajer SDM itu sendiri, kemudian pimpinan unit, karyawannya untuk self service-nya tadi, departemen keuangan tidak memerlukan, tim rekrutmen untuk mengetahui misalnya dari hasil analisis dari tim SDM kekurangannya apa, nanti perlu merekrut yang seperti apa, spesifikasi dari si pelamar yang akan dicari ini yang seperti apa begitu ya. Kemudian admin sistem pastilah perlu ya. Lalu ada top manajemen, ini untuk bagian summary, untuk laporan-laporan dia perlu lihat. Untuk tim hukum dan tim kepatuhannya, kepatuhan hukum. Jadi bagian hukum juga perlu ngerti nih keadaan dari ketenaga kerjaannya mereka begitu ya. Karena misalnya terjadi pelanggaran bisa diketahui nih, ini yang melanggar nih udah berapa lama sih dia kerja begitu ya, sehingga diketahui nanti sebab-sebabnya kenapa. Kalau dia sudah lama tiba-tiba melakukan pelanggaran, ada sesuatu. Kalau dia baru saja bekerja, nggak lama gitu, tiba-tiba melakukan pelanggaran, nah ini juga ada apa seperti itu ya. Nah, itu semuanya bagian dari pengguna HRM. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di komentar ya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yang ke-17 yaitu procurement atau pengadaan.